perlu jago Illustrator, cuma ganti teks dan geser-geser aja. Geser-gesernya itu bisa pakai kursor yang di bawah sini gitu ya. Ya ini saya gini. Kemudian ini yang di bawah kita ganti misalnya jadi bahasa Indonesia. Misalnya ya mau bikin apa? Mau bikin ini mapel bahasa Indonesia misalnya. Nah, saya punya nih. Ini kita bisa langsung ini saya hapus aja ya. Ini Word ini saya hapus nggak perlu ya. Ini tinggal saya klik aja pilih tombol delete ya. Kita tidak perlu jago Adobe Illustrator karena kita cuma ganti teks. Saya biasanya melakukan itu, saya cuma ambil teksnya, ini bahasa Indonesia, ini saya copy, saya Ctrl C, kemudian saya pilih di sini, saya buka file baru, pilih file, pilih new, baru klik oke, create. Nah, baru saya paste di sini. Saya buka file baru, saya pilih Ctrl V. Oke, ini agak net responding. Nah, udah muncul kan? Saya udah punya di sini bahasa Indonesia. Selanjutnya yang saya lakukan adalah ini saya luruskan dulu kali ya. Ini udah belum betul-betul rata ya ini ya. Turun dikit aja ya. Ini saya pakai kursor-kursor ini bisa diklik misalnya gini ya, misalnya ya, ini misalnya. Udah saya pakai ini aja. Nah, ini saya pakai ini, kemudian ini saya besarkan aja. Pokoknya teman-teman tidak perlu jago Illustrator, teman-teman cuma perlu eh, perbesar tarik tarik kiri kanan aja. Nah, ini baru saya klik file, saya pilih export, export as, saya ekspor jadi transparan, gambar transparan nih, gambar PNG gitu ya. Saya coba ke D tadi yang contoh teks. Misalnya ini untuk judul bahasa Indonesia misalnya. Saya ekspor. Udah, saya klik oke, udah selesai. Nah, saya tinggal masuk ke ini Adobe apa? Smart App Creator saya. Nah, ini misalnya saya kasih contoh aja ya. Ini saya taruh ke sini, saya mau bawa masuk tadi tulisan bahasa Indonesia itu. Saya pilih insert, pilih image. Kemudian saya ke D tadi ya. Nah, ini saya udah punya nih bahasa Indonesia. Udah masuk tuh teks bahasa Indonesia yang kece itu, yang keren. Cuma kan yang nggak cocok lah ini bahasa Indonesia kok template-nya tata sur apa ruang angkasa gitu. Ya paling nanti background-nya ganti lagi. Ya. Di situ bikin UI istilahnya ya, user interface itu banyak. Nah, cuma syaratnya tadi satu, teman-teman harus punya Adobe Illustrator. Kemudian nanti cari text effect di sini. Ini ternyata udah banyak yang gratis. Dulu seingat saya ini berbayar semua, teman-teman. Ya ini ada kayak ini pilih comic style. Terserah mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana di sini, teman-teman tinggal ambil teksnya, ini ada ini. Ini cakep juga nih. Nah, ini ada 15 halaman lumayan sih, udah 15 halaman banyak. Oh, ini cakep-cakep nih. Ini ada kayak game over, ini tinggal diklik. Ini bisa bikin apa begitu ya? Download aja. Ya, free download. Ini sangat ini nanti dia download di bawah. Ini kayak game over. Saya tampilkan. Ini saya bawa lagi di sini, saya Ctrl V lagi. Ya, kemudian saya ekstrak lagi ya, saya ekstrak. Oke, ini ada yang game yang baru yang saya download ya. Ini file Illustratornya. Mudah-mudahan fontnya ada nih sih di laptop saya. Nah, ini ada ya. Ini aman berarti pennya udah ada. Nah, ini tinggal ganti teksnya juga ini. Ini double klik tinggal ganti-ganti. Misalnya apa? Misalnya hukum Newton. Misalnya karena saya mengajar IPA ya. Misalnya hukum Newton. Udah dapat tuh. Udah punya. Ini saya tinggal seperti tadi. Saya Ctrl C, saya copy. Pilih file, pilih new. Pilih file, pilih new. Kemudian create. Bikin file baru lah maksudnya ya. Kemudian Ctrl V. Nah, saya udah punya di sini. Dan saya pilih file, pilih export. Kita pilih jadi gambar transparan. Misalnya ini judul hukum Newton. Oke. Oke, ini coba saya hapus yang sistem tata suryanya. Ini saya hapus saja. Misalnya 2 aja di sini. Dan saya pilih insert image, masukin lagi yang tadi. Tuh. Oh, ini judul hukum Newtonnya udah kan. Wah, ini udah. Ini cantik kan? Teksnya keren, dibuat kayak dibuat profesional banget tuh gitu deh yang buat. Padahal sebenarnya ini cuma template. Template-nya pakai text effect, kemudian gua ganti. Ini kalau ikut lomba,
Ya makanya salah satu teknik trik mahal saya ya ini, sering juara 1 nasional berkali-kali. Setahun malah biasa ada 2 kali juara nasional. Biasanya kalau bikin lomba itu, bukannya ini ya, kalau realistis saya lihat, ya UI saya, tampilan aplikasi itu udah paling bagus di antara yang lain. Dulu ya, dulu 2014, 2015 sekitar 5 tahun yang lalu, saya udah bikin kayak gini. Nah, kalau sekarang memang udah banyak ya, udah banyak sehingga, jauh lebih mudah. Ini udah jadi gambar ya, kalau yang ini udah jadi gambar nggak bisa diedit ini, ya. Ini udah nggak bisa diedit, ini udah nggak bisa diedit, ya. Ini tinggal dibesarin kecil aja. Ini udah nggak bisa diedit teksnya, ngeditnya tadi di sini Illustrator. Jadi Illustrator kita download sebenarnya untuk cuma ganti teks, kita pindahin ke file baru, kemudian kita pilih ekspor jadi gambar transparan. Jadi kita ambil gambar transparan. Dan ini teman-teman, ya kita bawa juga bukan cuma untuk, di smart app. Jadi kalau teman-teman mau bikin presentase, bikin poster-poster keren-keren gitu ya, ya bikin kayak gini. Ini misalnya ini, nah ini saya kayak saya buka PowerPoint. Saya buka PowerPoint dan saya pakai desainnya misalnya. Ini aja ya misalnya. Nah, saya tinggal masukin gambar-gambar yang tadi itu saya udah bisa bikin, ini poster-poster bagus atau bikin aplikasinya misalnya, saya males bikin ini, saya mau bikin di PowerPoint. Nah, ini saya bisa bikin di sini. Ini jadi cakep banget dia malah. Ini teksnya, gambarnya ini resolusinya tinggi, gitu. Nah, ini tadi kan, jadi kalau saya bikin media atau mau presentase, mau bikin video pembelajaran, ada teks, nah ini sudah ada. Udah langsung dengan shadow-nya kan ada bayangannya, ini udah shadow. Seperti itu, ya. Jadi kalau mau bikin teks-teksnya, teman-teman tinggal cari di sini, di text effect ini ada banyak, ini cakep juga, ini bisa ini bagus nih biar dengan awannya bisa kita ambil nih. Nih ya, ini kayak ini ada yang hijau, tergantung nanti temanya, saya pengen bikin background yang agak warna, ini model di games ya, ini keren. Banyak nih sini, ini hero, ini gratis semua. Ini seingat saya, ini saya pernah download sih ini kayaknya bayar semua deh. Ini keren nih kalau untuk bikin aplikasi yang rada agak-agak kinian kayak game gitu ya. Ini Titans of the Kingdom. Wah, ini tinggal ganti apa, teksnya, di sini ganti apa teksnya, udah kan. Ini fungsi dari text effect teman-teman, kalau teman-teman. Nah, ini ada yang bundle. Nah, ini malah bagus nih bundle, ini per huruf-huruf ya. Per huruf-huruf sih kayaknya nih. Ya tinggal teman-teman lihat. Ini banyak nih. Ini ada TikTok lagi. TikTok. Ah, ini ada nih yang sudah 3 baris, kemarin. Kemarin saya sempat bikin juga ini untuk apa, nggak tahu masih ada nggak di sini ya, original clothing lupa ya, ini ya. Ini saya lagi ada project, dengan, project siswa saya ya, yang, Princess Majak Reward ini ada project, belajar bersama. Ini kami dari Indonesia dan Kamboja. Jadi projeknya itu memperkenalkan permainan-permainan tradisional. Jadi siswa dari Kamboja itu akan, membuat tradisional, divideoin dan sebagainya. Itu ini. Ini saya bikin nih untuk cover Facebook, pakai teks ini. Nah, itu ngambilnya juga di sini. Ini banyak loh ini. Saya sumpah ini kalau nggak ditanya saya tidak tahu kalau di sini ternyata di Freepik ternyata udah banyak yang gratisan. Ini dulu nggak gratis loh, Bapak Ibu. Iya, udah banyak gratis. Ada yang gratis, Pak. Bayar semua ini dulu. Iya. Teks nggak ada yang gratis. Kalau untuk saya terima kasih ya ditanya sama Bu Syau tadi. Saya jadi lihat ternyata udah banyak yang gratis. Nanti saya kasih download. Soalnya dulu waktu saya dikasih Pusdatin ini, saya downloadin banyak. Iya, dulu saya banyak koleksi, tapi yang saya dulu kan sempat beli ini kan, beli akun bayar kan di Freepik. Udah saya downloadin tuh. Tapi seingat saya ini sebagian ada yang sudah download, tapi seingat saya ini semua premium, tapi ini udah mantap banget ini. Ini kalau mau bikin media, bikin poster, bikin flyer, wah ini cakep-cakep semua ini, teks-teksnya ini. Ini kayaknya kan cakep banget ini. Ya mungkin itu, terima kasih juga sudah saya jadi malah buka ini. Baik, terima kasih Master Herwin. Nah. Jadi kayaknya cukup jelas ya Bu Mariatul dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Insya Allah ini luar biasa dapat ilmu dari Master Herwin juga. Saya juga baru mengetahui nih, ternyata kita belajar tuh bukan hanya smart app creator-nya saja, Oh ya. tapi kita juga belajar tentang Adobe Illustrator yang nggak perlu kayak orang-orang yang sangat menguasai banget kan, udah cukup diajarin begini aja.
terus mau nyari, oh kita nggak punya nih aplikasinya, ya udah carinya di Get Into PC. Itu ilmu baru lagi nih kan Mr. J ya. Jadi saya catetin semua nih, nanti Bapak Ibu juga bisa nonton ulang lagi kan rekaman kita kali ini. Mau cari text effect, oh ternyata ada di FreePic. Dan Ya, ini juga udah banyak teks, banget free-nya gitu ya. ya. Itu biasa kalau mau bikin teks efek sendiri, kita mau bikin sendiri, ya nggak bisa, itu benar-benar profesional yang kerja itu. Nah Yang iya. ada. Itu kalau kita minta jasa itu lumayan, itu dibayar per huruf loh itu, Bu. Waduh, gila Ya, ya. kalau saya minta mau bikin, saya punya brand ya, misalnya saya punya toko gitu ya. Itu tadi teman-teman yang bukan hanya untuk bikin aplikasi loh ini, teman-teman kalau punya brand, punya toko gitu ya, mau apalah, web, mungkin nama sekolah, itu text effect-nya keren-keren semua tadi. Iya. Bisa teman-teman pakai. Dan juga tadi kita dapat juga ilmunya ini dari Master Herwin, ternyata kalau kebetulan hurufnya nggak ada, oh begini loh cara mencari huruf, terus diinstalin di laptop kita gitu ya. Jadi luar biasa, ada beberapa aplikasi ini yang kita belajar lagi. Kemudian terima kasih ini Master Herwin, kita masih lanjut juga ke aplikasi Smart Creator-nya. Tadi ada pertanyaan ya, tapi kayaknya udah dijawab Mr. J ini tentang ada peringatan dapat membahayakan komputer Anda nih ketika mau nge-download software, tapi katanya lanjut aja. Ya nggak apa-apa. Itu diperingati tuh maksudnya, hei jangan itu bayar dong gitu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, ini ada pertanyaan lagi nggak sebelum Master Herwin melanjutkan, atau mungkin ada yang mendapat hambatan ketika menginstal? Mumpung ada masternya, ini tanyain aja semua. Ini tanpa ini ya, Mr. J, ini tanpa tulang, tanpa tetelan, semuanya daging asli kelas 1. Berkah buat kita semua. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum Master melanjutkan materinya? Terkait proses instalasi? Kayaknya belum, Master, silakan lanjut. Ada yang nanya untuk key-nya gimana? Ibu buka modulnya yang di aset, itu kita nggak pakai key, kita pakai email. Kita pakai email, Bu. Ya, oh ya, Bu Mariatul ya nanya lagi, aduh kelewat ya, ini. Itu Bu pakai email, Bu ya. Nanti lihat di modul, ada modulnya tuh yang di drive itu, nanti lihat modul itu pakai. Jadi kalau teman-teman, yang paling penting kayak gini, ingat kapan Bapak Ibu nginstal. Jadi dulu saya ada peserta, ternyata dia udah pernah nginstal. Jadi aplikasi ini dia udah tahu, dia sempat install, kemudian trialnya udah lewat. Jadi dia tanya, dia lupa tanggal nginstalnya. Nah itu yang ya, jadi hari kalau teman-teman baru nginstal di laptopnya ya ingat tanggal hari ini gitu. Ini tanggal pertama nginstal. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya setelah tanggal 2 Mei itu kan sudah expire ya. Nanti teman-teman kalau mau buka Smart App Creator-nya pasti langsung minta registrasi lagi gitu. Udah nggak bisa. Nah caranya teman-teman tutup lagi Smart App Creator-nya, ya ganti tanggal yang di laptop, ganti tanggal laptop, matikan internetnya. Ini syaratnya ya 2, ganti tanggal, matikan internet, baru buka lagi. Nah buka lagi, gitu buka lagi dia nanti minta registrasi email, masukin email aja, apa aja, nggak perlu email asli kok. Yang penting domainnya gmail.com. Mau tulis Herwin Ganteng nggak apa-apa, gmail.com terserah. Ya itu nggak butuh koneksi dia. Setelah kalau Smart App-nya udah kebuka, teman-teman boleh jalankan tuh internetnya. Kayak tadi kan kita sambil buatnya buka FreePic, kayak itu enggak apa-apa. Gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi ganti tanggal, putusin koneksi internetnya. Ya, terima kasih Master Herwin untuk key-nya. Jadi teman-teman kalau bisa nanti di handphonenya tuh dikasih tanda di tanggalnya hari ini tuh nginstal Smart Creator. Jadi kapan trialnya udah nyampe, ingat kembali kan. Tinggal ditambahin catatannya 2 tuh tadi. Kita Master ganti tanggalnya, balikin ke yang dulu, kemudian matiin internetnya. Insya Allah masih bisa buka. Oke, silakan. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Oh ya, ini. Oh ini Pak Sigit terlambat ya, nggak apa-apa deh, nanti nonton rekodnya aja ya. Ya, rata-rata software pembuat aplikasi Android itu dibuat di laptop. Ya, saya belum menemukan ada software pembuat Android itu dijalankan di handphone. Kalaupun ada, pasti itu softwarenya sangat sederhana. Tidak ada fitur yang terlalu mewah, kalaupun ada ya.
Makanya itu kenapa saya selalu menganjurkan di luar ini ya, misalnya kayak buat video pembelajaran, memang KineMaster itu bagus, Seiko itu bagus. Tapi kalau mau software yang ini karena kan rata-rata teman-teman punya laptop kan, ya pakai lah kayak Camtasia, Filmora, itu kan juga nggak perlu spek-spek yang tinggi-tinggi amat kan software-software itu. Ya kecuali yang saudaraannya Adobe, misalnya Adobe Premiere, After Effects, itu memang nggak berat. Nah tadi Illustrator sebenarnya lumayan berat, cuma kita nggak pakai mau buat apa, enggak, cuma mau ganti teks doang, kita copy, pindahin file baru, kemudian kita ekspor jadi gambar transparan, gambar PNG gitu. Ya, teks efek di FreePic gitu. Oke, ya. Ya, mungkin itu ya. Jadi ya, terima kasih Master. Ya. Silakan. Ini lanjutan lagi, kalau untuk ada software pembuat aplikasi Android yang betul-betul single, saya menyebutnya single software ya. Rata-rata software itu selalu membutuhkan software bantuan karena jenisnya itu namanya dia authoring tools, penyusun sebenarnya, dia nyusun media. Misalnya kayak SmartUp. SmartUp itu tidak punya kemampuan untuk bikin gambar-gambar yang kompleks, nggak bisa dia. Articulate storyline juga nggak bisa. Dia tetap harus butuh bantuan software lain. Jadi gambarnya kita buat di software lain, kemudian kita masukkan ke situ. Seingat saya cuma ada satu software yang sangat powerful, yaitu Adobe Flash atau Adobe Animate. Nah itu yang itu single software ya. Satu software kita pakai udah bisa. Bikin kartun di situ, bikin animasi. Cuma memang itu kalau kita latihkan memang dia levelnya sudah advance, menengah dia ya. Itu tidak cocok untuk pemula gitu. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa menggunakan software-software kayak SmartUp, Articulate, nah bolehlah, enggak apa-apa. Apa istilahnya? Level up skill ya, ngupgrade ilmu, coba belajar yang software lebih kompleks karena hasilnya lebih luar biasa, udah bisa bikin laboratorium virtual yang yang udah yang ya, level yang advance top ya. Ya. Ya, yang udah level advance gitu. Ya, buat kita pemula belum kayaknya, Master. Ya, Apalagi buat Teza nih belum kayaknya. Kalau SmartUp ini udah sangat cocok banget. Dan juga sebenarnya akan menghasilkan aplikasi yang bagus. Ya. Nah, sekarang tuntutannya adalah bagaimana membuat skenario-nya, materinya yang seperti apa, gitu kan? Iya. Betul. Karena dengan software yang sama, kalau antara pembuat A dan pembuat B menggunakan satu software, tapi kalau pembuat A itu punya ide yang bagus, itu dia bisa menghasilkan media yang sangat bagus gitu. Mulai dari alur medianya, gitu kan? Gitu. Mungkin itu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Master. Kepada Bapak Ibu, apakah sudah selesai ini install softwarenya? Biar nanti dipandu kita bagaimana cara membuat yang sederhana kan sebelum nanti ada tugas banyak nih dari Master J. Jangan sampai kita kebablasan nanti pas mengerjakan tugas mandiri. Silakan kepada Bapak Ibu yang sudah menginstal, kita akan lanjut nanti dipandu oleh Master Herwin untuk mencobakan. Sepertinya beberapa mungkin udah ini ya, udah terinstall nih. Kang Tris udah terinstall. Gimana Master? Apa kita coba? Ya, silakan. Kalau sudah silakan langsung waktu install kan harus ya. Ya, boleh. Kalau sekarang kan install pertama ya. Nyalain boleh. Udah boleh. Di Lepi kan ya? Nggak di ini kan, nggak di HP. Di Lepi. Ya, itu aplikasi komputer itu. Itu aplikasi komputer. Ya. Karena PC tadi. Ya. Kalau teman-teman sudah install, selanjutnya download yang aset itu. Yang aset juga ya? Bentar ya, itu kemudian diekstrak. Buat disimpan di drive-nya. Ya, itu buat nyusun-nyusunnya. Karena modulnya pakai aset itu. Nanti teman-teman silakan kalau sudah install, lalu dibuka modulnya. Baru dicontoh. Yang belum terinstall, silahkan Bapak Ibu. Masih ada waktu untuk menginstal. Yang sudah siap kayaknya udah bisa ya? Ya. Stay Yang depan sudah boleh silakan langsung dibuka modulnya gitu ya. Ya saya nyambi juga deh, nyambi install. Ya, nanti kalau sudah teman-teman install, kan installnya nanti ada modul ya. Ini kan dua file yang ini sama yang ini, ya. Yang ini dengan yang ini, sorry. Yang ini dengan yang ini. Nanti teman-teman ini aset latihan yang file RAR diekstrak, diklik kanan, ekstrak here atau ekstrak to. Baru nanti di dalamnya ada lagi folder audio untuk musik. Ini udah gambar-gambar yang tadi udah saya siapin sini. Ada lagi satu folder untuk planet, gambar-gambar planetnya. Ini saya ambilnya dari FreePic semua ini Bapak Ibu.
Ya, ini kayak button-button ini gimana cara bikinnya? Ya sama, cari di free pick, Bu. Cari di free pick, klik button. Nah, banyak banget itu. Nih, banyak sekali mau pilih tombol apa. Caranya dibuka pakai Illustrator, Bapak Ibu. Kemudian convert lagi jadi image. Kalau mau ditambahin teks, ya bisa ditambahin langsung di Illustratornya atau di PowerPoint juga bisa, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Saya coba cari button yang ini kita set memang ke yang free ya. Karena kita pakai akun free. Button itu kan banyak macamnya ya. Kalau ini juga salah satu teknik cari-cari file ya. Ini kan kalau teman-teman perhatikan ini buttonnya agak-agak apa ya? Ini tombol yang temanya batu. Ada tombol yang temanya kayu kan. Bisa teman-teman tambahin wood. Ah, ini ada kan? Ini ada, wah ini banyak nih. Nah, saya coba pakai yang ini ya. Sebenarnya kalau teman-teman, ini keren nih, cakep nih. Ini saya baru lihat juga nih. Ini banget nih. Kemudian saya download, ya. Saya free download. Ya ini udah dapat icon set. Saya pindahin dulu. Saya satu folder di sini aja. Dan saya ekstrak lagi. Oke, ini gold and silver button ini ya. Kemudian saya ambil yang ini. Buka lagi. Kalau ini nggak perlu pilih saja. Ini sebenarnya bisa disimpan langsung. Ini sebenarnya bisa teman-teman kalau mau. Ini bisa langsung di teksnya juga bisa langsung. Tapi ini saya copy aja. Ini saya Ctrl C kayak tadi ya. Kemudian saya Ctrl N file baru. Ctrl N ya. Bikin file baru. Ctrl New kan. Bisa juga lewat sini file, pilih ini new, Ctrl N ya. Terus kita copy, dan saya create. Nah, saya paste di sini. Nah, ini udah ada kan? Sama caranya tadi, kita klik file, pilih export, pilih as, gitu. Nah, saya pilih tombol. Tombol, klik export. Pilih oke. Nah, sebenarnya di sini udah bisa kita simpan teksnya ya. Ini ada teks, sebenarnya udah bisa di sini sebenarnya. Tapi kalau bingung Pak terlalu banyak ya oke lah kalau tidak mau di sini oke. Yang penting gambarnya kita ambil nih ya. Ini software sejuta umat yang sangat powerful juga ini ya PowerPoint. Kita bawa di sini aja di PowerPoint sini. Nah ini kan saya ambil tuh tadi yang gambar button ini yang button ya yang sudah saya ekspor tadi kan. Ini saya klik saja, klik tahan, bawa ke PowerPoint sini, saya lepas. Ini udah jadi tombol kan? Oke, nah saya tinggal tambahin teks di atasnya, pilih insert, pilih text box, nah, tulis tuh misalnya materi. Nah ini dibesarin teksnya seperti biasa. Nah, nanti ini ada teori paling sederhana dalam sebuah media pembelajaran Bapak Ibu, namanya terang di atas gelap, gelap di atas terang. Kalau backgroundnya gelap, maka teks yang di atas sini harus warna terang. Nah, putih boleh, pokoknya yang terang nih. Yang pokoknya yang terbaca jelas. Nah, misalnya ini biar agak kena, saya pilih nggak putih banget, saya pilih yang kuning ini. Ya, ini tombol materi. Nih, saya langsung klik kanan, saya grup. Nah, jadi udah satu dia kan. Udah saya grup, ini teman-teman saya asumsikan PowerPoint-nya udah bisa ya, semua ya. Kemudian saya klik kanan lagi, saya save as jadi gambar PNG. Saya udah punya tombol. Nah, misalnya saya tulis di sini button tombol materi. Udah, saya udah punya tombol materi. Nih, saya ganti nih tombol-tombol ini misalnya. Nah, saya tinggal pilih insert, masukkan image tadi. Nih, saya udah punya nih tombol materi lagi. Udah ada. Udah jadi gambar. Bikin lagi tombol latihan ya. Ini tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ganti teksnya lagi nih jadi latihan. Segampang itu Bapak. Cuma orang kalau nggak tahu tekniknya dibilang wah ini rumit banget ini buatnya. Nggak rumit lah. Ini barang gratisan semua yang di-download ini. Cuma memang masih jarang sih yang tahu teknik-tekniknya seperti ini. Ini udah punya. Nah,
Ini sebenarnya temanya ini ya, sekalian aja kita ganti background-nya ya. Kita cari lagi background di sini, wood background. Mudah-mudahan kita dapat yang bagus. Mana nih yang bagus? Karena kebetulan kita pakai tema kayu ya. Ya, game, pakai tambahan game ya, nggak benar. Wood game set background ada nggak? Ini ada nih, ini bagus. Oke. Ini Gratis cakep nih ya. semua ini ya. Ya ini gratis. Saya udah set. Bentar, saya set free dulu ya. Takutnya udah ya, karena kita sering kecewa, Pak. Biasanya udah ini bagus banget gitu. Oh ya Allah, premium. Jadi biar kita tidak kecewa, saya set free aja dulu. Saya ini kayaknya bagus sih ini. Ini ya. Ini background-nya lumayan cakep sih. Tapi temanya agak horor ya. Kalau yang ini yang di atas Adobe Stock ya. Ini jangan diklik. Ini iklan nih. Ini iklan yang di atas nih. Ini dari Adobe Stock. Ini saya ambil yang ini aja kali ya. Ini ambil bagus kayaknya nih. Saya coba ambil. Ini kayak begini nih. Kita bisa ambil dalamnya nih sebentar nih. Gambar kayu ini. Ini saya coba download aja dulu. Saya klik download. Nah ini kan ini bagus-bagus. Sayangnya ada logo ininya nih. Logo premium nih. Jadi nggak bisa di-download. Oh ini yang cakep-cakep nih. Ini premium semua nih. Saya coba download. Saya coba lihat ya. Yang mana yang bisa kita ambil. Oke. Saya masukkan lagi ke sini. Search folder biar saya tidak bingung. Oke, mana tadi? Ini ya, 369 ya. Ini kayaknya deh. Oke, ini saya buka. Gimana? Ini saya coba ambil. Ini bagus nih kayaknya nih. Ini saya copy. Oke. Ini saya copy. Ini kan ini bisa kita hapus. Ini loh ya. Ini coba saya copy, Ctrl N. Saya buat file baru maksudnya ya. Saya coba paste di sini. Kecil banget ya. Ini kalau ini kan tinggal ditarik kayak gini aja kan. Ini bagus, cuma ini kita nggak perlu deh kalau saya. Ini saya delete, ini saya delete, ini saya delete. Nih bunga-bunganya bagus nggak sih ya? Jadi ambil dengan bunganya aja ya. File, export PNG lagi. Kita pilih BG, background ya. Kalau ini singkatan-singkatan ini ya, tetap nyoba background lagi. Saya coba ganti yang ini. Ini saya hapus, delete. Saya masukkan dari gambar background ini. Udah bagus. Saya klik kanan, saya pilih send backward. Send to back aja langsung. Ini saya besarin dikit boleh deh kayaknya. Ini bisa. Ya, tergantung nanti teman-teman silahkan ini kalau mau ini di minimize ya. Ini boleh. Sebenarnya nggak perlu sih kayaknya. Nggak perlu bunganya kayaknya. Karena ini kalau saya preview nggak kelihatan juga bunganya. Ya ini kayak gini. Ini cuma contoh saja teman-teman silahkan. Karena kan kita pakai tombol kayu ya. Tadi udah nggak matching ya sama gambar background ruang angkasa itu. Gitu. Ya, ini sangat mudah sekali ya. Ini untuk bikin background ya, untuk nyari background. Itu semua ada di Freepik, teman-teman. Ada semua ada di Freepik. Cari yang free. Kalau teman-teman mau cari yang tadi yang premium itu akun Freepik itu ada dijual di Tokopedia ada kayaknya. Yang bulanan ada 100.000 kalau nggak salah. Saya dulu pernah beli itu waktu ngerjain project video. Saya ngerjain project video, bikin 15 video, saya butuh aset yang premium. Yang gak rugi lah, beli cuma 100.000, saya dapat ribuan aset gitu kan. Ya, kalau teman-teman misalnya lagi ngegarap produk misalnya untuk dipersiapin lomba, untuk kebutuhan penelitian ya nggak apa-apa beli akun Freepik aja. Tapi kalau yang dirasa yang versi gratisnya udah cukup ya pakai versi gratisnya aja. Ya mungkin itu lagi tambahan dari saya, silakan. Terima kasih Master. Ya. Bagaimana Bapak Ibu udah dicoba nginset? Saya tadi nyambi-nyambi juga nih Master Herwin.
Ya. Udah selesai menginstal. Ini Ya, kayaknya kalau sudah diinstal tinggal lihat modul, iya, silakan nyambi diikuti. ngelihat Ya, modul. kalau nggak sempat hari ini diselesain kan masih ada lanjutan kan, nanti bisa via Iya. via Classroom ya. Ini pakai Classroom ya Pak Janar? Iya, pakai Iya, Classroom. pakai Ya, di Google Classroom Classroom. bisa ya. Nanti itu diteruskan di Classroom juga tuh tadi yang aset sama modul tadi nggak apa-apa. Modul ya. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Master Herwin terkait tentang aplikasi kita nih untuk smart creator-nya, silakan ditanyakan. Boleh langsung dibuka ininya aja, Ya. di unmute aja, atau mau tunjuk tangan boleh. Silakan Bapak Ibu. Saya tuh kebetulan ini Master lagi mau ngedownload Adobe Illustrator-nya. Belum selesai nih. Ya, Adobe Illustrator-nya ada di Get into PC. Get into PC itu Iya. Ini ada yang 2020 boleh ya? boleh, 2021 boleh. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya nih kepada keynote speaker kita. Oh ya, siapa nih Pak Muhammad Khairul Hadi? Siapa nih Pak Muhammad Khairul Hadi? Feedback Ibu. Feedback. Oke. Ini Pak Muhammad mau bertanya atau gimana? Itu ada yang rasen tuh, Maria. Oh ya, ini Bu Mariatul ya, tapi Bu Trisna dulu ya. Nanti baru balik ke Bu Mariatul. Ya, silakan Bu Trisnawati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Master Herwin, ini saya kan baru banget nih belajar smart application creator ya. Ketika kita membuat aset, ngambil di FreePic, ini saya nggak, kalau misalnya nanti saya coba ngambil gambarnya pakai Lightshot, terus saya bersihkan background-backgroundnya itu di PowerPoint, bisa nggak sih seperti itu, Master Herwin? Apa harus ke Adobe gitu ya? Terima kasih. Bisa. Cuman ya hasilnya tidak akan bagus gitu. Oh gitu. Thumbnail kita kan nangkap thumbnails ya. Yang kita tangkap itu kan thumbnailsnya kan. Thumbnailsnya itu kan resolusinya rendah. Dia udah resolusi rendah. Kemudian kita crop lagi. Kemudian baru kita bersihin. Jadi kerjanya emang double banget Bu. Dan hasilnya tidak optimal. Kalau saya sih ya mending download aja Illustrator karena caranya ya paling yang lama mungkin paling download sama installnya doang gitu kan. Setelah itu cara pakainya ya mudah sekali. Tidak ribet. Saya kemarin sebenarnya juga sempat ini waktu cerita-cerita sama teman banyak yang mengeluh karena softwarenya kok besar-besar Pak, ada yang giga, 1,5 giga. Saya tuh sebenarnya lagi nyari-nyari software pembuka file EPS. Itu kan kalau teman-teman lihat kan ekstensi filenya apps ya. EPS. Sebenarnya ada yang file kecil tapi setiap file prepick yang saya buka itu terbongkar semua filenya, tidak bagus jadinya. Iya. Jadi yang bisa itu cuma 2 dia, Illustrator sama Corel Draw. Pakai Corel juga bisa Bapak Ibu, pakai Corel juga bisa. Pakai Corel, cuma saya nggak pakai Corel ya, saya pakainya Illustrator. Pakai Corel Draw juga bisa. Corel itu ada yang kalau bicara besarnya file lebih kecilan Corel malahan dari Illustrator. Dari Adobe. Ya. Iya. Ada sih, alhamdulillah ada Adobe-nya Master gitu. Tapi belum pernah coba karena biasanya saya pakai gampang-gampang aja gitu. Lebih gampang gitu ambil yang Ibu lakukan itu malah lebih susah. Gitu ya. Iya kan? Iya, karena belum pernah coba, Ini kan saya baca juga nih, kalau Canva itu malah lebih enak ya Master. Apa nggak bisa ya kayak gitu ya? Kalau Canva kan enak tuh tulisannya tinggal kita ngubah-ngubah sendiri aja gitu. Bisa. Pakai Canva bisa. Ya, pakai Canva misalnya. Cuma kan lagi-lagi aset utama kita adanya kan di FreePic. Aset utama kita kan ambilnya dari FreePic kan. Tetap kita butuh, misalnya nih, saya tadi udah bikinin basic gambar tombol. Kalau nggak mau ditambahin teks, ya di Canva bisa. Di Canva bisa atau di
PowerPoint ya kan, orang punya semuanya udah punya PowerPoint kan. Terus dia offline juga kan. Iya. Kalau Canva bisa, dia bisa. Sangat bisa. Cuman yang perlu kita ingat bahwa aset-aset tadi, text effect, itu dari FreePik semua dan mengeditnya harus di Illustrator. Kalau pakai Canva itu hanya untuk menambah-nambahin aja. Nambahin teks gitu ya. Kayak gitu. Ya. Oh, jadi karena kita source yang ambilnya di FreePik, makanya match-nya sama Adobe Illustrator gitu ya, Mas? Ya, Illustrator atau Corel karena ekstensi filenya itu EPS, titik EPS. Dia itu kalau kita ekstrak ada 2 file, ada file JPG juga, tapi file yang JPG itu file yang belum diedit kan, bukan itu yang kita mau, teksnya bukan itu kan. Bukan itu, karena kita mau ngedit kan ya. Ya, karena kita mau ngedit. Iya, karena kita mau bikin gaya kita sendiri kan ya, Master ya. Makanya kita butuh. Makasih ya, Master. Siap. Terima kasih. Udah kok ini, kalau teman-teman udah punya Illustrator ini sangat mudah. Ya. Kalau tadi sempat, ini kan juga ada rekamannya kan, nanti silakan dilihat saja. Ya, baik. Terima kasih Master Herwin. Kayaknya udah makin kebuka ya wawasan kita Bapak Ibu. Nyambi ada teman yang bertanya, tak catat juga mana yang penting-penting gitu ya. Oke, silakan kita kembali ke Ibu Mariatul. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya kan saya memang udah pernah bikin belajar sama Mr. J juga untuk pembelajaran media interaktif gitu ya. Media interaktif Android, tapi pakai iSpring gitu. Nah, ini saya pernah udah jadi, terus kemudian anak-anak install juga. Tapi fontnya itu keluar dari tombol yang tadi sudah dibuat gitu, tombol-tombol sudah dibuat gitu, tapi tidak sesuai gitu dengan settingan yang sudah saya buat itu. Kalau di Smart App ini bakal terjadi seperti itu atau enggak gitu? Terima kasih. Enggak, tidak akan terjadi karena semua yang kita masukin asetnya, kalau khusus untuk tombol ya. Kalau khusus untuk tombol, kita bahas tombol, karena mungkin saya paham nih, cara kerjanya mungkin Bu Mariatul bikin tombol di PowerPoint, kemudian teksnya ditimpa di atasnya kan. Nah sebenarnya itu tidak akan terjadi kalau tombolnya, Ibu pakai mungkin jenis font yang unik-unik gitu kan, biasanya unik-unik gitu. Nah itu Ibu jangan ini diekspor jadi gambar, kemudian dimasukin ulang. Intinya jadi kalau jadi gambar, dia mau pakai HP-nya gede, kecil itu tidak akan berpengaruh. Kemudian ini juga mungkin saya kalau pakai iSpring ya, saya biasanya itu cenderungnya saya itu kalau pakai iSpring itu selalu memilih aman, mencari font-font yang umum. Karena sepanjang sepengetahuan saya, hasil ekspor iSpring jadi HTML5 itu banyak masalah ketika dia mengembed font. Kalau di Smart App ini sampai sekarang saya belum pernah menemukan ada beberapa peserta yang bilang ini kok keluar Pak, belum ada yang kalau di iSpring kalau di Smart App. Kalau di iSpring emang banyak trouble-nya juga gitu, kayak ada font yang tidak terbaca ya, di kita terbaca tapi begitu ke HP-nya Nana nggak terbaca. Nah itu makanya ada, kalau rata-rata fasilitas software pembuat aplikasi itu ada fitur-fitur embed font, kayak Flash itu dia ada embed fontnya, itu di embed, jadi fontnya udah packaging di dalam, jadi dia tidak ngambil dari luar. Jadi kalau misalnya di HP-nya itu anak-anak font itu ada, ya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada, dia akan membaca font standar yang ada, otomatis mengganti jadi font standar yang ada di HP-nya. Nah, saran yang paling bagus sebenarnya kalau khusus untuk tombol, jangan dipasang fontnya diketik, tapi dibuat jadi gambar, jadiin PNG. Kayak tadi lah yang saya contohin kayak gitu. Ya, kemudian kalau untuk materinya, nanti ketik fontnya ya pilih font-font yang tidak terlalu aneh-aneh gitu ya. Tapi mudah terbaca, fontnya umum dan rata-rata udah banyak. Kalau di rata-rata Samsung itu kan punya fasilitas itu kan ya, kita bisa ganti huruf HP kita kan ya. Itu kan mereka tuh ada jenis-jenis font yang kekinian kayak Roboto, itu udah ada di Samsung semua itu. Roboto, saya biasanya pakai itu, jenis font itu. Dan itulah pentingnya sebenarnya eksperimen, Bu. Uji coba itu sebenarnya masuk di tahapan review sebenarnya itu. Jadi ketika kita sudah selesai, kita uji coba ke anak-anak, nah kita lihat tuh problemnya ada di mana saja. Ini Bu, fontnya kok keluar gitu. Nah, tunggu ya,
coba ganti font yang lebih standar. Gimana? Itu biasanya tahapan review ya, biasanya seperti itu. Ya namanya pembuat aplikasi ada trial dan error ya. Jangankan kita Bapak Ibu di versi yang di macam Microsoft aja itu dia udah ada versi 7.2 yang ada bugnya, bikin lagi versi 3. Selalu dibuat sampai versi yang lebih jauh lebih, nggak akan sempurna sih, tapi maksudnya bugs, istilahnya kalau di dunia program itu ada bugs. Kalau bahasanya itu serangga ya. Bug itu ada error gitu, itu ada error. Nah itu diperkecil. Makanya kan software itu ada versi 1 keluar 1.1, keluar 1.2, 1.3. Bahkan Adobe ini, kalau Adobe ya yang saya ikuti itu, Adobe itu sebelum dia launch versi terbaru, dia ada versi beta. Versi beta itu bebas kita pakai, gratis. Tidak perlu crack-an. Kalau dapat versi betanya yang menu-menunya kita butuhkan tidak ada masalah, biasanya versi beta itu, jadi misalnya begini, ada 2 produk nih ya. Taruhlah saya bikin rumah nih, kemudian dibuat rumahnya saya perbaiki, saya tambahin teras gitu, ya saya tambahin teras. Maka rumah yang pertama yang nggak ada terasnya itu nggak ada masalahnya. Kemungkinan yang bermasalah itu ya teras, karena itu yang barang baru kan. Nah contohnya kayak gitu. Jadi misalnya Adobe nih dari versi 4 mau di launching ke versi 5. Nah kalau di versi 5-nya dia tambahin fitur yang kemungkinan ada bugnya itu fitur barunya. Nah, itu kesempatan tuh kita ngambil versi betanya karena gratis. Karena walaupun versi beta tapi versi isinya yang model lamanya itu jalan sempurna, tidak ada errornya. Itu. Saya biasanya nunggu tuh kalau Adobe saya versi CC 2021 beta, namanya beta preview. Saya biasanya download terus install gitu, pakai aman nih, mantap gitu udah. Jadi gitu ya. Jadi oh ya ini ada yang nanya Adobe Illustrator itu cari di Get Into PC ya, itu banyak banget. Getintopc.com. Get Into PC ini web penyedia software premium dengan gratis yang paling terpercaya. Ada banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia itu mungkin teman-teman kenal dengan Bagas 31 gitu ya, yang suka nyari software bajakan itu. Bagas 31, apalagi itu ya. Kuya ya, ada Kuya. Apalagi ada 3 tuh yang terkenal banget tuh penyedia itu. Kalau saya nyari software itu biasanya di Get Into PC. Ya, mungkin itu sih dari saya, Bu Mariatul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang pertanyaan? Nah, ini silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanya. Ya, silakan. Saya mungkin izin sekitar 10 menit lagi ya, Pak Jarnawi ya. Oke, siap. Nggak apa-apa, ini lebih dasar nanti ya. Ini lebih dasar, lebih dalam lagi pengenalannya. Itu Pak Ferdi ya, Raisen. Oh iya, Pak Ferdi. Ini paling setia ini Pak Mas Darwin ikut di mana saya ada Pak Ferdi ini. Silakan Pak Ferdi. Di mute dulu. Di unmute. Masih unmute Pak Ferdi. Oh, ya, Assalamualaikum. Ya. Salam. Bapak Master, izin bertanya. Jadi untuk misalnya aplikasi interaktif Android ini, kalau misalnya ada perubahan setelah kita buat itu misalnya ada update-annya, apakah kita menghapus yang lama atau kita di update-annya gitu? Kalau misalnya di aplikasi kita download di Android kan kita hanya mengupdate saja. Nah, apakah itu seperti itu atau gimana? Bisa untuk perbaikan atau penambahan ininya. Ini terima kasih. Ya. Oh ya, saya paham nih. Misalnya Pak Ferdi udah bikin nih aplikasi dari SmartUp ya. Kemudian diperbaiki. Ya, Bapak publish lagi ulang. Cuma kan itu pada saat publish nanti teman-teman lihat di modul ya, cara publishnya itu ada. Ini nanti pada saat pada saat publish jadi APK, Pak Ferdi ya. Nama bundler identifier-nya versinya nggak boleh berbeda, harus sama dengan yang sebelumnya. Ya.
Harus sama. Misalnya di sini namanya Tata Surya, tetap Tata Surya. Kemudian kita kasih bundler misalnya com.herwin.edu. Dia harus sama, versi 1, tetap versi 1, baru kita submit jadi APK. Ketika kita beri ke anak, maka dia akan melakukan update. Ada biasa tuh kan kalau kita nginstal APK dia ngupdate sendiri ya. Dia tidak nginstal yang baru, dia akan ngupdate isi yang lama. Syaratnya pada saat kita publish ya, ini kalau teman-teman lihat saya share lagi, sorry. Ini di modul ya. Pada saat teman-teman melakukan publish, mana nih? Di bagian terakhir tuh dia tuh. Ini bagian terakhir ini ya. Ini kan pada saat kita publish nih, ini ada di modul nih, saya buka modul. Ini misalnya ini com.herwin.hamid itu harus sama. Kalau ditulis versi 1, versi 1. Jangan tulis versi 2. Kalau versi 2 nanti pada saat anak-anak install nanti akan ada 2 aplikasi yang sama persis di laptopnya, di HP-nya. Tapi kalau ininya sama, ininya semua sama, ini tetap sama semua nih. Yang 3 ini ya, dia akan mengupdate, padahal dia klik APK-nya itu dia akan mengupdate aplikasinya. Ya kalau teman-teman yang baru masuk masih bingung, ini di modul ada semua ya. Teman-teman tinggal ngikutin jalannya. Ya selain jadi bikin aplikasi Android, dia juga bisa bikin aplikasi laptop ya. Jadi berekstensi exe. Ini caranya mudah banget. Ini silakan diikuti. Ini saya selalu melampirkan screenshot, ada kotak-kotak merah gitu ya. Di bagian atas ini saya malah memberikan semacam penomoran. Nah ini saya coba buat tutorial yang seinformatif mungkin ya. Misalnya ini klik ini 1, baru klik 2 ini, klik 3, klik 4, klik 5, 6, 7, 8. Itu petunjuk-petunjuknya. Tapi ya itu paling di awal-awal aja teman-teman ngikutin. Kalau udah beberapa jam di depan software pasti akan lancar dengan sendirinya. Ya, karena ini softwarenya simpel sekali. Ya, seperti itu. Ya. Oke, seperti itu Pak. Kurang lebih jawabannya. Baik. Oke, ada lagi? Oke, sebelum ini soalnya Mas Herwin ada kesibukan yang lain, nanti kami lanjutkan ya. Silakan satu pertanyaan lagi Bapak. Ya, sedikit lagi. Saya masih bisa. Saya masih bisa barang beberapa menit. Ini ada pertanyaan Bu Nani, ini cara mengatasi SAC yang trialnya habis. Itu tadi ya. Sebelum dibuka smart app-nya, ubah tanggal di laptopnya, diubah tanggal di range, di jarak antara ini. Saya kasih contoh ya. Misalnya kita baru menginstal hari ini ya. Ini yang hari ini kita install pertama, tanggal 2 April ya. Mr. Herwin, maaf itu. Ya, silakan. Screen-nya belum. Enggak. Saya tidak share screen. Maksudnya ini saya ngajarin cara trialnya ya. Misalnya sekarang kita nginstal nih tanggal berapa nih? 2 April ya. April. Berarti 2 Mei dia udah expire kan. 60 hari. Kita mau pakai nih di bulan 5. Nah, sebelum membuka 30 hari. 30 hari kan? Saya lupa nih. 30 hari apa 60 hari? Sebulan deh. 30 hari, Pak. 30 hari. Iya, 30 Jadi hari. jadi setelah dia sudah expire, kemudian kita sebelum membuka Smart App Creator, Bapak Ibu mundurkan tanggalnya. Tanggalnya di mana? Tanggalnya antara tanggal 2 April sampai 2 Mei. Mau 5 April, 15 April. Pokoknya di range yang 30 hari itu. Ya, kemudian matikan jaringan internetnya, kemudian buka. Udah terbuka tuh. Begitu udah terbuka, aktifkan kembali jaringan internetnya Bapak Ibu. Kalau mau browsing-browsing. Ya, boleh. Sesederhana itu ya cara untuk melakukan ini, mengatasi trial ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Adeng. Apakah data bisa dihubungkan ke database? Sebenarnya ini bisa ya pakai database, tapi harus yang versi berbayarnya untuk di online kan. Kita menggunakan server si Smart App Creator. Pak Jarnawi mungkin bisa bantu jawab karena Pak Jarnawi pakai yang versi ini. Sebenarnya bisa. Dihubungkan dia ada fitur ya kita bisa hubungkan ya. Cuma saya tidak pernah mengajarkan karena yang saya ajarkan yang versi trial.
Kalau yang versi fullnya dia nyiapin kita hostingan kan? Ya, pakai hosting bisa. Di webnya kan Pak Jarnewi ya? Ya. Ya, dia ada hostingan khusus. Yang trial juga bisa Untuk sebenarnya. database Tapi, bisa. Cuman ya. ya tapi harus database sendiri kalau itu kan, Ya, bukan punya punyanya. hosting. Ya, harus punya Ya, hosting hostingan sendiri. sendiri. Nah, Ya. nanti mungkin Pak Janawi akan bantu Ya. kalau mau bikin. Tapi kalau untuk bikin tes ya nggak perlu sih kalau pakai untuk yang versi database ya nggak. Saya pikir tidak kuat lah kalau di smart app ini ya. Kalau untuk bikin tes online ya. Kalau untuk tes online ya untuk database, kayaknya belum nggak terlalu kuat ya. Ya untuk latihan-latihan aja ya sebagai fitur-fitur tambahan sih dari aplikasi. Karena aplikasi kita sebenarnya poinnya adalah mengajarkan materi sebenarnya. Kemudian ada latihan, ada kuis. Itu sebagai stimulus atau apa sih bentuk review sebenarnya. Apakah anak menguasai materi gitu ya. Tidak harus ya tesnya pun tidak terlalu harus banyak gitu. Tesnya juga tidak harus bentuk kuis, bisa bentuk game juga bisa. Jadi Smart App Creator ini bisa dibuat. Ya. Mungkin seperti itu Bu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Master Herwin. Ini tadi ada 2 orang yang udah tunjuk tangan nih. Ada Pak Abdullah Mahrus sama Pak Ferdi. Tapi kan Pak Ferdi udah nggak jadi lagi nih. Silakan ke Pak Mahrus. Ya, mau nanya ini. Kalau apa namanya? Ketika diklik terus menjalankan aplikasi yang lain pindah, maksudnya ke menu berikutnya. Jadi ketika kita pilih soal dia akan berpindah ke menu soal itu teknisnya seperti apa Pak? Barangkali bisa sedikit jelaskan. Ya oke. Oh. Sudah download modulnya belum Pak? Di modul belum ya? Belum ya. Gampang sih itu tuh cuma pakai interaksi biasa. Ini ya saya ya di modul sebenarnya ada ya sudah lengkap. Saya kasih contoh ya. Saya share screen dulu. Oke. Ya. Ini saya kasih contoh nih kita pakein aja deh. Udah terlanjur ada nih. Ya, ini misalnya ini saya hapus. Ini kemudian saya copy, kemudian saya paste ya. Ini ada 2 ya. Ini ada 2. Ini biar beda. Ini hukum nyatanya saya hapus. Kemudian tadi Bapak Ibu kalau sudah memasukkan gambar kemudian dihapus itu dia sebenarnya masih ada di sini. Masih ada di resort semua. Ya. Dia masih ada di sini. Di resort. Nah, ini saya tarik yang bahasa Indonesianya ke sini. Ya. Ini button ya. Misalnya dari sini ya. Ini kalau saya tekan tombol materinya, dia akan pindah ke sini ya, bahasa Indonesia. Kayak gitu ya Pak ya. Sebenarnya di model lebih jelas. Ini tinggal fungsi ini, interaksi. Jadi Bapak Ibu klik aja dulu tombol yang pemicunya, kemudian pilih interaksi, gitu ya. Kemudian pilih touch. Nah, jadi maksudnya ketika disentuh ini, tombol materi, apa yang kita mau perintahkan? Kita pilih objek, kita pilih button. Jadi ketika diklik tombol materi ini apa yang kita mau perintahkan, maka kita perintahkan dia ini. Jadi ini perintahnya, ini objek yang kita beri, ini perintah interaksinya, objek yang kita mau interaksikan, ini perintah akhirnya. Maka ini ketika tombol materi ini ya, tombol materi itu diklik touch, kita switch page-nya, kita pindah ke halaman 2 nih. Ini baru kita pilih submit. Nah, nanti muncul tuh di sini. Nah, ini ada kan? Ketika ini di touch, switch page. Switch page berapa? Itu ada di. Nah, sini kalau saya preview, Bapak Ibu, ini saya preview dari depan aja. Nah, ini masukkan kayak gini ya. Nah, ini nggak jadi apa-apa. Kalau saya klik ini tombol materi, nah dia pindah ke yang bahasa Indonesia. Dia pindah ke slide 2 sini. Ya, kayak gitu. Mudah kok ya. Ini di modul saya sebenarnya jelaskan semua ya. Tadi itu. Oke, bentar. Ini saya jelaskan semua. Ini dia itu adanya di
Nah ini. Dia adanya di sub menu ini kayak gini ya, membuat sub menu planet gitu. Nah, setelah itu mana lagi mana. Nah, ini ada pilih interaksi nih, klik tombol back, pilih interaksi, pilih touch, pilih tombol objek, kemudian pilih switch page, pilih planetnya nomor 7. Nanti Bapak ini dipraktekkan dari depan ya. Nanti di sini ada semua petunjuknya, termasuk penggunaan animasinya, cara copy pastenya, cara publish sampai cara publish ya. Ini semua yang saya praktekkan tadi ini seperti ini modelnya. Ini membuat perintah interaksi pada menu judul, menu utama, dan menu planet. Gitu kan ya. Klik menu judul pada slide 1 dan selanjutnya klik tombol play. Nah, setiap saya jelaskan pakai teks gini selalu dilengkapi gambar. Klik ini, pilih dan seterusnya. Seperti itu Pak ya untuk bikin perintah interaksinya pindah-pindah. Sampai untuk bagaimana cara membuat kuis melakukan penskoran itu ada di modul. Modulnya insya Allah mudah diikuti. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya, sama. Penjelasannya mantap. Siap. Sama-sama. Masih ada lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih Master Herwin penjelasannya. Insya Allah Pak Makrus udah paham banget nih, bisa nanti berbagi juga kan ketika ada teman-teman yang terhambat. Insya Allah akan makin paham kalau lihat modul deh, karena mungkin belum dibaca baik-baik modulnya kan. Nanti kalau lihat modul akan jauh lebih paham. Mungkin karena kita belum buka modulnya secara detail ini. Iya, Master. Insya Allah. Ya baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu. Terus sementara belum kayaknya nih, Master. Silakan dilanjut, Master. Tidak, kalau sudah nggak ada, saya mungkin izin ya, mungkin Pak Jarnawi bisa melanjutkan, Pak Jarnawi. Oke, siap. 1 jam lebih ya. Nanti Pak Jarnawi akan melanjutkan. Saya minta maaf, saya ada urusan yang lumayan penting ini, sekitar 11 menit lagi. Ya, 11 menit lagi. Insya Allah sudah secara umum saya jelaskan dengan beberapa ada teknik dan trik. Teknik-teknik trik di depan itu bahkan tidak ada di modul sebenarnya, Ibu. Betul. Ya, kalau untuk Smart Habis sebenarnya di YouTube banyak, Bapak Ibu. Juga ada beberapa yang ngasih tutorial ya. Itu saya bilang itu tutorial mainstream, tutorial dasar. Tapi yang saya beri di depan itu nggak ada tutorialnya, Bapak Ibu. Di YouTube pun nggak ada itu. Jadi kalau nggak sempat simak nanti lihat rekamannya di sini. Karena itu yang tutorial paling penting kalau menurut saya. Karena aplikasi itu yang bikin cakep itu tampilan, UI-nya ya seperti itu. Ya mungkin seperti itu Pak Jarnawi. Saya pamit izin dulu ya. Silahkan dilanjutkan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti juga bisa Pak Jarnawi bisa follow up ke saya akan bantu jawab ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Jarnawi, Bu Eza juga terima kasih dan teman-teman yang lain. Sukses selalu, tetap semangat untuk belajar ya, dan semoga pandemi segera berakhir karena kita sudah rindu tatap muka semua ini sebenarnya. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut boleh ke Pak Jarnawi atau boleh langsung WA ke saya juga bisa ya. Nanti Pak Jarnawi silakan nomor WA saya dikasih ke teman-teman ya. Karena saya khawatirnya tidak bisa memantau di classroom gitu loh maksud saya kan. Ya, jadi langsung japri ke saya bisa juga. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih teman-teman. Silakan belajar bersama ya. Saya izin pamit. Oke, terima kasih. Saya izin live dulu. Baik. Ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Master Herwin. Semoga semua urusannya dipermudah dan lancar. Amin. Ya, baik Bapak. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat. Itu tadi penjelasan dari keynote speaker kita, Master Herwin. Sekarang kita ke Mr. Jarnawi ya, Mr. J. Nah, tadi saya memang sengaja belum membacakan CV beliau, CV Mr. J. Mungkin ada yang pertama kali nih Mr. J, baru ketemu sama Mr. J. Sebagian mungkin udah kenal banget ya. Ini wajahnya Mr. J ini udah melayani tatap maya nih kemana-mana gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ketemu sama Mr. J, saya bacakan CV singkat beliau. Jadi nama Muhammad Jarnawi, SPD MPD, beliau adalah
Ya, sambil share screen ya, Mas Mr. J ya. Jadi beliau adalah Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional tahun 2019. Ini Masya Allah banget. Kemudian juara 1 Lomba Karya Tulis Kabupaten 2019. Beliau juga ini sebenarnya trainer Microsoft ini. Eza banyak belajar juga dari Mr. J ini ya. Jadi dari beliau fasilitator untuk Microsoft Master Trainer, Google Master Trainer, kemudian Pesona Edu juga. Nah, beliau juga fasilitator untuk MGMP IPA Kabupaten Kaur. Kemudian beliau juga di Lentera Edu, VR Ambassador. Dan kebetulan ini Mr. J ini adalah Ketua Harian IGI Wilayah Bengkulu yang semangatnya luar biasa membangkitkan teman-teman di Bengkulu, dan alhamdulillah insya Allah hari ini kegiatannya IGI Wilayah Bengkulu ya, salah satu kegiatannya. Kemudian selain itu beliau juga ini penghargaannya dari Microsoft ya, Microsoft Education Exchange tahun 2020, kemudian udah yang expert ini ya, Mr. J ya, tahun 2020 juga. Nah, beliau punya banyak kapabilitas nih, semua nih, rata-rata di bidang IT, dan ini sebagian ininya, ini banyak banget ya, dari 2005 sampai 2016 ya. Mr. J ini guru IPA nih di SMP Kaur. Nah, ini singkatnya CV beliau, Bapak Ibu. Nah, mari kita sambut bersama apa yang akan disampaikan oleh Mr. J terkait dengan pelatihan kita ya, membuat ini MPI ini berbasis Android, dan juga nanti mungkin di akhir nanti juga Mr. J mungkin ada ini ya, arahan kita tugasnya mau kemana nih nanti, walaupun nanti juga akan dibagikan di Google Classroom. Silakan Mr. J. Baik, terima kasih Bu Eza. Jadi sangat senang sekali Bapak Ibu tadi Master Herwin. Jadi susah sekali ya untuk menjadikan beliau jadi narasumber. Jadi Bapak Ibu beruntung bisa bertemu langsung dengan beliau, karena pengalaman jam terbang lah yang mempengaruhi ya, artinya Master Herwin itu. Jadi sebenarnya dari yang expert, dari yang sulit ke yang mudah yang dia bikin tadi itu adalah tidak pernah disampaikan kepada orang lain gitu ya, tapi dia punya namanya media edukasi. Jadi ketika mau mengikuti beliau untuk lebih expert lagi, itu ikuti beliau di media edukasi. Itu betul-betul powerful dia berikan ilmunya ya. Dan kami juga menjadi muridnya beliau. Jadi selama 2019, 2020 saya ikuti. Jadi mengosongkan gelas ya. Jadi siapapun bisa jadi Bapak Ibu dalam room ini saya juga akan berguru dengan Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada batasan untuk kita selalu belajar. Baik, saya share screen dulu Bapak Ibu. Ini hasil yang tadi ditanya apakah bisa di-online-kan tanpa install ke ini ya, install ke dengan dengan Android gitu. Ini salah satu cara yang tadi yang saya hosting kan ya, karena kita punya hosting, saya bikin media Pustaka Digital masalah ya, pustakaDigital.com. Ini betul nggak ini? Apa? Bentar. Oh ini artikel storyline ya, bentar. Ini bukan SAC. Bentar. Ini salah buka ini. Ini kebanyakan pelajaran gitu ya. Saya balik lagi karena soundnya belum saya ini kan, belum saya include kan. Oke, saya buka namanya di sac.pustakadigital.com. Coba, mudah-mudahan Pustaka Digital. Oh ya, nah ini hasilnya Bapak Ibu, hasil modifikasi yang tadi yang disampaikan oleh Master Herwin tadi. Background-nya diubah gitu ya. Ini tidak pakai saya install ke Android, tapi menggunakan hosting. Nah ini Bapak Ibu syaratnya kalau ingin aplikasi yang kita buat tadi
itu bisa tayang tidak pakai Android, itu harus punya hosting. Syaratnya punya hosting, ya. Oke. Ini sama saja seperti tadi yang sampai oleh Mas Herwin tadi gitu. Cuma hanya modifikasi aja. Oke, ini nah ini kan beda. Hanya modifikasi gitu, klik-klik sama gitu ya. Nah, ini ya, sama juga seperti tadi. Nah, sampai ke minggu depan. Jadi minggu depan itu tanggal 16 ya Bu Eza ya. Tanggal 16 itu nanti kita belajar Iya. tentang latihan ini, interaction sampai Nah, ke publish. sampai ke Iya. publish ya Bapak Ibu ya, sampai ke publish. Nah, ini hanya saya contohkan, hanya perlihatkan saja bahwa aplikasi ini powerful, bisa diinstal di Android dan bisa juga di hosting Bapak Ibu, kalau punya hosting. Oke, saya tutup aja dulu. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Herwin tadi, Bapak Ibu, kan saya sudah buatkan salah satunya adalah nanti kami akan buatkan classroom-nya di sini. Saya buat dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk classroom, silakan masuk di classroom. Saya lihat anggotanya baru berapa nih? Baru 27, berarti ada sisa, ada 5 lagi ya. Salah, ini grup kita ada berapa? Sekitar 5 lagi yang belum masuk ini. Jadi bagi yang belum masuk ya silakan bergabung di sini. Nah, di dalam ini ada tugas kelas Bapak Ibu. Nah, di tugas kelas ini kami sudah buatkan ada topik software, ada topik materi, ada topik meeting and record. Jadi setiap meeting kita ada di sini linknya, kemudian rekamannya juga di sini nanti. Kemudian ada tugas, ya, tugas yang seperti apa nanti di akhir saja saya jelaskan. Kemudian ada bonus pelatihan. Jadi bonus-bonus yang kami berikan akan kami letakkan di sini. Jadi ini software, materi, meeting, tugas, dan bonus latihan. Oke. Nah, tadi Mr. Herwin juga sudah menyampaikan modul ini. Nah, bagi yang kesulitan, misal kesulitan, Pak, kalau seandainya mau yang video, nah, di video nanti akan kami siapkan di materi di video. Di mana carinya? Kami sudah menyiapkan, carinya adalah mrjarnawi.top/sac. Nah, /sac. Di sini juga materinya sudah ada, ya. Di bagian ini sudah ada. Wow, mati lampu di sini. Gak apa-apa, UPS masih hidup. Oke, di sini nih. Step 1 membuat aplikasi. Kalau saya buka ini, ya, saya buka ini, nanti saya kasih di classroom ya. Saya buka ini YouTube-nya. Ini ditonton saja. Jadi tidak begitu sulit ya. Sambil memandu, lihat panduan yang punya Mas Herwin tadi. Lihat juga di Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents. Nih ya. Ini boleh dipakai Japa Wayang ini. Karena Halo, apa kabar teman-teman semuanya? karena Kita ini akan sudah belajar membuat aplikasi kerjasama dengan pembelajaran Pusat Android. ya, untuk Kurang lebih nanti pembuatan aplikasi ini. tampilannya seperti ini. Kita akan mulai. Nah, Terima kasih. jadi semuanya Kita mulai. nanti Bapak Ibu bisa kita Ya. kan di sini. Jadi Selanjutnya, kenapa setiap kita section berikan pasti 2 sudah otomatis minggu, ada satu tanggal page 16. bawaan Jadi, dari ya, Bapak SAC-nya. Ibu sudah punya tantangan. Jadi Yaitu belakangnya itu titik AHL. kelas Kalau PDF berarti belakangnya titik PDF. Karena ini SAC. satu. Nah, di sini ada semua. Jadi misalkan step membuat aplikasi, step yang kedua gitu, step yang ketiga, step yang keempat ya. Sampai ke step keempat. Nah, nanti Bapak Ibu boleh kalau mau sebaiknya Bapak Ibu gunakan materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi biar ada manfaatnya. Sekali kita pelatihan itu sudah menggunakan mata pelajaran yang kita inginkan, ya. Ini udah setahun yang lebih ini dibikin ini ya, 2020 ini bulan apa? Di awal ini salah ya. Nah, jadi bersyukur hari ini Bapak Ibu, kalau kita membuat aplikasi Smart Apps Creator ini, kami juga akan berikan tadi. Jadi jangan usah bingung-bingung, kami akan berikan aset latihan seperti Mas Herwin tadi sampaikan, juga kami akan berikan ini Bapak Ibu.
Masih ingat ya, saya spesial buat Bapak Ibu semua ya. Karena kalau kita mau buka apa nama tripik tadi, oke, kita buka dulu ya. Mudah-mudahan masih tersimpan dengan baik. Aset digital. Ini ribuan loh Bapak Ibu. Aset digital. Mau yang tombol ya. Mau tombol tuh button ya. Button. Apa tombol saya buat ya. Ini hasil downloadan Bapak Ibu. Bottom atau textile, ZUI, ruang angkasa, office, science, scramble, infografis, apa game ya? Coba buka game dulu. Oh ya, di game ini ada button. Enggak, paling banyak mestinya. Top button. Oh ini button semua ini. Ada yang mau kan? Tinggal diambil ya. Tapi ini tadi, ini sudah di-download semua. Ini sudah download semua. Tinggal diubah. Karena kalau download sendiri capek ya kan. Saya kasih semua lah buat kawan-kawan semua gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa ini Mr. J, ini jutaan ini mah. Senilai 5.400.000 ya. Ini aset ini loh, aset untuk UI, untuk game ya. Jadi banyak sekali, jadi aset-aset tombol. Ya nanti saya kasih ke Classroom langsung ya. Saya insert ke Classroom langsung. Nah, biar jangan lupa saya insert langsung biar Bapak Ibu langsung download. Tapi ingat jangan dikomersilkan ya. Oke, saya tambahin dulu biar kawan-kawan sini aja bos pelatihan aja. Ini saya tambahkan materi. Aset digital tambahan, aset digital. Ini dari Bu Nur Rahman nih katanya, Mr. J the best. Lampau banyak ini, tapi nggak pernah ini Bapak Ibu, nggak pernah karena kesibukan hanya bisa saja. Oke, saya kirim ya. Mohon maaf, Mr. J. Ya. Saya kan baru gabung ini. Untuk gabung di Classroom-nya ada linknya ya? Di Google Classroom ya? Iya, di Classroom-nya. Tadi kan baru di Zoom aja yang dikirim tadi. Di WA? Nggak ada? Di WA? Di WA-nya kan terlambat saya gabung terakhir ini. Ya, di WA ada grup untuk masuk ini. Ada masuk untuk grup Google Classroom. Ini Pak Wayan sudah ada tuh di link Google Classroom-nya di chat. Iya. Udah dibagiin Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Terlambat jauh soalnya. Langsung eksekusi nih Pak Wayan. Terkelupaan. Iya. Oke ya, ini sampai jalan saja nggak apa-apa. Terus itu. Ya, siap. Nah, jadi benar apa kata Mas Herwin tadi. Itu sebenarnya di awal-awal itu tidak baik atau tidaknya yang kita dapatkan itu dari awal gitu. Misalkan saya bikin ini number. Jadi kalau nomor, tapi nggak banyak ini. Nggak banyak. Misalkan saya ambil latar belakang nih. Latar belakang, mana background ya? Background ya. Background. Tadi memang ngumpulin aset ini yang paling lama Bapak Ibu. Bukan bikin buatnya gitu. Kalau bikinnya tuh nggak lama, paham cara kerjanya, tapi ngumpulin asetnya ini yang paling lama gitu. Kita mau tombol yang mana gitu. Karena ini banyak juga ini. Nih, ini aset-aset semua ini. Ini kalau saya buka salah satu, wow. Biasa banyak banget. Banyak, satu hard disk. Ya. Satu hard disk. Berarti perlu siapkan satu hard disk lagi. Nah, ini ya. Nah, jadi betul-betul ngumpulin ini yang lama bertahun-tahun gitu. Jadi kalau lihat orang sudah mahir itu bukan itu karena memang sudah lama dia tekuni gitu ya. Oke. Ada yang mau juga? Semua mau.
Nungguin free aja mah. Bonus Boleh, dari Pak. Mr. Boleh, J Pak aja. J. Tidak akan kita tolak, Pak, tenang. Makanya beruntunglah pokoknya yang partisipan dalam inilah. Karena kalau mau bayar itu harus mahal gitu ya. Cari lagi, kumpulin lagi gitu. Nanti saya kasih ya. Oke, Ya. itu terus satu lagi bonus nanti saya kasih. Ingatkan ya background sama yang tadi ya, sama tombol. Terus tuh yang saya kasih juga itu nggak main-main Bapak Ibu, yang saya bilang 5.400.000 itu nggak main-main. Kalau bonus yang saya kasih, saya buka dulu Google Drive ya. Ini ngumpulinnya lama juga. Tapi jangan, sekali lagi ya, jangan dikomersilkan. Sekali lagi bukan, jangan dikomersilkan. Karena ini betul-betul, nih, saya buka lagi pusaka digital saya, kemudian. Karena Mr. J ini hanya cuci gudang hari ini aja. Ini internet marketing. Wah. Internet marketing. Ini kumpulan dari 36 Bapak Ibu, 36 tutorial. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau buat toko online sudah ada di sini, mau buat apa namanya, nih ada 36. Dari tahun berapa ini saya ngumpulin ini? Makanya sekali lagi berkali-kali saya sampaikan tidak dikomersilkan Bapak Ibu ya. Ya. Nah, oke. Ini sampai ada tentang ini Bapak Ibu ya. Ada lagi tentang tutorial Canva, ada semua di sini. Ya, oke. Ini nanti kami kasih linknya saja, tinggal siapkan atau berapa giga ini. Jangan-jangan ada sampai 20 giga nggak salah ini. Pokoknya senilai 5.400.000. Insya Allah banget ini. Ya, Pak Wayan siap-siap beli hard disk eksternal. Udah disiapin. Makanya ada Internet Marketing Pro. Jadi bukan internet biasa, jadi Internet Marketing Pro. Jadi itu nanti dimanfaatkan. Oke. Terus itu bonus ya. Jadi bonus yang ingin kami berikan kepada Bapak Ibu semua, spesial. Ya, melalui apa Mr. C? Semuanya bonus nanti. Google Classroom. Google Classroom. Google Classroom ya. Classroom. Oh ya. Ini tadi nggak bisa ya. Kalau ini harus di-zipkan dulu nanti. Di-zipkan dulu baru di ini. Ini di-zipkan dulu biar Kompres. Ya, dikompres dulu. Ya. Biar nanti saya kasihkan langsung. Oke, itu dari sisi ini ya. Nah, jadi saya hanya nambahkan saja dari Master Herwin. Tinggal nanti Bapak Ibu, kita di 2 minggu yang akan datang. Nah, misalkan tadi kan ada yang sudah expert nih, ada yang sudah expert. Pak, bagaimana kalau ini tombol ini? Nah, tombol ini perlu kita pelan-pelan cara pelajarinya, nggak bisa langsung hari ini gitu ya. Jadi takutnya nanti kan sudah ada tuh panduan. Nah, nanti ikuti panduan. Karena di SAC ini, Smart Apps Creator ini cuma ada di sini Bapak, interaction-nya aja yang beda. Kalau yang lainnya sama, template gitu, animation itu kayak PowerPoint. Template. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya di sini bisa nggak masuk ini? Pesanku ada ini Bapak Ibu, ada insert ini loh. Insert slide loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya PowerPoint, tinggal dimasuk aja PowerPoint, ini bisa di-insert juga. Coba saya pilih yang paling bawah ya. Saya coba untuk yang insert. Jadi kalau sudah ada punya yang bagus di PowerPoint, oke, misalkan saya masukkan slide, saya cari di media edukasi, di platform online, mana NPI, bukan. Saya cari di PPT, software asset PowerPoint, software, bukan. Saya mau coba yang ini ya, yang jadi. Mau mencoba kok nggak mau ya? Bentar.
Ini insert, klik kanan insert slide. Memasukkan suara saya juga bisa ya, Pak? Bisa. Memasukkan suaranya. Bisa semua. Ini Bisa juga. ada audio, bisa juga dari audio, ada dari video, ya. Jadi kalau Suara langsung bisa. suara langsung nggak ada, direkam dulu. Ya, berarti kita bikin rekaman ya, rekam dulu. Ya, ini direkam dulu. Jadi kok nggak bisa slide tadi ya? Harus dia dalam bentuk JPEG kok jadinya. Berarti gini, slide ini adalah kalau Bapak Ibu sudah punya apa namanya, punya slide ya PPT yang udah jadi, gitu ya, PPT yang sudah menarik. Saya punya PPT juga yang bentuknya tata surya ini gitu. Jadi dulu saya belajar dari yang PPT, naik lagi di SAC, naik lagi articulate gitu ya. Jadi kalau yang ikuti yang PowerPoint sebelumnya itu bagus ya. Karena kita belajar dari yang paling mudah dulu sampai ke yang sulit. Nih saya PPT. Bentar, ini tim edukasi. PS Smart Creator. Nih contohnya nih ya. Ini punya kawan-kawan yang kemarin, ini ada yang bagus nih. Ini bentuknya adalah dari PPT Bapak Ibu. Dari PPT, kemudian dijadikan APK. Tadi yang siapa yang bilang tadi dari steering deh. Nah, bagi yang sudah ikut ini, nah makanya kita paham bagaimana articulate, bagaimana Smart Creator itu berjalan. Ini kemarin pesertanya banyak ini, sampai ribuan ini. Tapi yang masuk kelas hanya berapa ya? 700 ya. Sampai saat ini belum dibuka lagi kelas ini. Oke, kita tunggu sebentar. Apa harus dipakai Office yang 365, Pak? Oh enggak harus. Minimal 2016. Nah, ini. Oke. Ya, kayak gini kan? Sama aja dari PowerPoint. Mari belajar bahasa Arab. Tufahun, apel. Nah, ini dari PPT Bapak Ibu ya. Jadi jadikan karena punya string, jadikan APK. Makanya jadi APK yang ini. Oke, kembali lagi ke sini. Saya ulangi. Saya tadi mau cari yang PPT saya yang tata surya ya. Bentar, saya cari dulu PPT saya yang tata surya. Hampir sama. Game PowerPoint. Oh, ini masalah ya. Oh iya, ini nih di PowerPoint. Ini saya mana tugas. Ini. Nih. Apa bedanya dengan yang articulate tadi ya? Apa Smart Creator? Nah, sama. Planet. Nih. Nah. Balik. Planet. Tuh, Bapak Ibu ya. Nah, Mister mau sambil tanya sekalian. Oke, siap. Silakan. Maaf. Tadi waktu yang iSpring itu saya masalahnya pas di kotak-kotak yang ada di dalam itu loh. Yang tadi minta tolong ditayangkan dulu sebentar. Oh, jadi mana? Gimana ya? Tadi yang punya Mr. J yang Tata Surya itu. Tata Surya ya? Kan jadi emang deskripsinya itu terus keluar gitu dari kotak yang sudah dibuat gitu. Jadi bukan cuman tombol doang yang pakai iSpring. Nah, yang di nomor 4 nih. Nomor 4 ya. Nah, kan itu kan ada kotaknya tuh ya. Ada khusus deskripsi materinya gitu. Nah, saya itu ke anak-anak itu tampilannya ada tapi nggak semua sih, tapi ada satu anak gitu. Nunjukin Bu tampilannya seperti ini gitu. Jadi keluar gitu. Kayak zona nih atau Medan nih. Medan ini udah keluar dari kotak ini gitu. Tapi kalau di SAC ini nggak bakal kayak gitu ya? Oh enggak, di SAC bedanya gini. Oke, kan aku biar beda ya. Di SAC gini. Di SAC nanti dia ada bagian khusus, maka kita akan ajarkan ini gitu. Mana ini? Dia ada
ada turun ke bawah Bapak Ibu bentar. Ini mana yang panjang ya? Kok yang panjang kok nggak ada ya? Nah ini turun ke bawah. Ya, ini ada Oh turun ke iya. bawah. Iya, ada kayak di Berarti ada scroll gitu. kayak tombol scroll gitu ya? Iya, kayak tombol scroll. Nah, ini nanti kita pelajari di 2 minggu akan datang. Kalau enggak ya sambil belajar yang di buku Master Herwin tadi, Modul. ya modul gitu. Ya, terima kasih, Mister. Oke, sama-sama. Ya. Ada lagi Baik, Bapak Ibu? silakan Bapak Ibu guru hebat yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, ini dengan Mr. J siap membantu. Nanti PPT-nya diingetin lagi ya Mr. J nih, diminta sama Bu Nur Rohmah. Apa tuh PPT yang mana nih? Tuh, nggak tahu ini di luar bonus ini kelihatannya. Kalau ilmunya berkah ini. Minta PPT-nya. Ini nambahin bonus maksudnya. Oh, nambahin bonus. Saya cuma nyampein ini Mr. J ini permintaan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, pokoknya nanti walaupun masih yang bingung-bingung kan, kayak saya juga pemula, saya sebenarnya Mr. J banyak sekali ikut pelatihan online di IG, cuma banyak banget nggak selesai karena kesibukan, jadi rata-rata nggak selesai sih. Ya, kita itu biasanya di akhir waktu sibuk-sibuk menyelesaikan. Sama semua, saya juga sama. Jadi pada saat dua hari, 1 hari lagi deadline waktunya baru kita kerjakan. Jadi akhirnya nggak maksimal gitu. Iya, nggak selesai. Ya, tapi setelah itu kita pelajari lebih lanjut. Ada yang udah sampai 2 kali 3 kali loh ikut pelatihannya nggak diselesain juga. Kayak kartun gitu-gitu. Kayak ini juga kan, kayak misalkan kayak tombol ini. Nah, ini kalau nggak dipelajari juga nggak paham lagi gitu. Makanya membiasakan itu. Makanya Master Herwin pernah bilang gini, software apapun itu tidak kita pahami lebih dalam gitu, di kuliknya lebih dalam. Sendiri ya. Explore sendiri lebih dalam. Kalau nggak dipakai juga nggak paham juga. Gitu. Ya. Ini Mr. J, saya mau nanya juga. Kalau tadi kan kita di asetnya udah masuk ya semua jenis musiknya, kecuali gambar ada musik kan? Musik itu kan terbagi 2. Di aset tadi? Iya. Di asetnya banyak nggak tadi musiknya? Habisnya kayaknya lucu-lucu musik ini. Ada, di aset Terus ada. kalau mau ngedownload di mana gitu? Kalau tadi kan mau cari font efek tuh ada di Prepik, kalau musik di mana? Oh, musik ya? Musik, oke. Iya. Saya kasih ilmu lagi. Nambah lagi ilmu ya. Iya. Pokoknya ini laptop harus dipantengin terus. Digali semua ilmunya Mr. J. Saya cek dulu. Ada 2 tempat kok yang gratis itu banyak. Nah, saya member premium, member. Ini ada satu nih. Namanya ada Benson, royalty free by Benson. Namanya benson.com Bapak Ibu. Ya, Benson ya. Ya, benson.com. Jadi kalau kita putar ini gratis ya. Semuanya gratis ini Bapak Ibu. Bisa di-download semua ini Benson ini. Ini baru mantap, bisa milih nih. Nah, bisa milih nih, ratusan ini. Kalau iya, apalagi nih ilmu dari Mr. J nih. Benson ya, benson.com ya. Ya, sip. Benson. Dan ini semua musiknya bisa di searching ya, misalnya kepengen musiknya agak slow gitu. Ya, ini kan ada previewnya, biarkan aja. Nah. Oh iya. Itu gratis ya, Bu? Gratis. Ini gratis semua nih. Ya, free semua kayaknya nih dikasih tahu Mr. J nih. Tinggal download. Beruntunglah. Satu lagi. Beruntunglah yang datang pertemuan hari ini. Satu lagi namanya FS Studio.
Oke. Feli Linknya Fes- catat Feslian Studio. Feslian. Feslianstudio.com. Nih juga gratis juga ini. Nah, download Bapak Ibu, ini downloadnya. Beautiful. Banyak. Asik. Mantap. Cukup ya Bu Jadi Eza. nyambi-nyambi di sela-sela mengajar bisa ngedownload kan pakai wifi sekolahan. Oke. Yang penting udah tahu situsnya aja dari Mr. J. Silakan Bapak Ibu yang lain, tadi ada yang raise hand ya. Saya liatin dulu deh. Tadi kayaknya Bu Mariatul lagi. Ada raise hand. Iya. Atau mungkin Maaf, Bapak ini Ibu yang banyak lain. tanya. Nggak apa-apa Bu Mariatul, kan nanti dari pertanyaan Bu Mariatul kita semua ngerekam. Jawaban Ya, Mr. J apa baik. gitu. Silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Apa namanya, mau bertanya kalau untuk di SAC ini bisa bikin apa ya, kayak button untuk login gitu nggak sih? Oh, nggak bisa. Kayak articulate ya, articulate storyline ya? Iya, kayak articulate benar. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Nanti kelasnya naik. Terima kasih. Naik di articulate, kita tunggu aja nanti kapan nih Mr. J berbagi. Tapi kita harus paham dulu ya. Yang kemarin MPI berbasis PPT. Yang kali ini Android ini kerjanya berbarengan Mr. J. Yang ikut 2 lumayan. Nanti yang next kayaknya yang articulate ya. Ya makanya Kita tunggu aja dari Mr. biasanya J. kalau mau cepat itu dari PPT, kemudian SAC, kemudian articulate. Nanti yang keempat baru nanti bikin modul interaktif. Jadi modul interaktif itu terhubung ke articulate, berhubung ke SAC, berhubung ke PPT, itu enak sekali nanti. Itu kayaknya lebih rumit lagi itu ya. Oh enggak juga. Tapi disiapin dulu. Asal udah paham yang 3 ini Ya, kayaknya paham Mr. J. 3 ini. Ya, paham 3 ini baru nanti kita bikin modul interaktif. Ya, klik tombol modul interaktif nanti terhubung ke PPT, terhubung ke SAC, ke articulate. Ya, insya Allah lebih ini deh, lebih nambah semangat ke teman-teman guru hebat semua. Pokoknya guru nggak boleh berhenti belajar kan. Siapa yang berani terjun ke dunia tarbiyah ini, ke dunia guru itu nggak boleh berhenti belajar. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita masih punya waktu sampai pukul 16 ya Mr. J? Ya, 16 aja. Tuh Pak Wayan Sukarasta ini mau belajar terus ini. Kemarin Mr. J coba diajarin cara mendownload yang Benson tadi dong, sebentar, 1 aja. Iya, Lilik nih. Benson ya? Dari Bu, ya. Oke, Benson. Sebentar, 1 aja. Misalkan yang slow tadi ya, yang ini ya slow tadi ya. Ini ada bacaan tombolnya download. Iya. Tinggal download yang Saya ini. buka kok nggak ada tulisan itu toh, Mister. Oh, nggak ada. Bukanya yang mana sih? Nggak ada tulisan download itu. Ada. Ya. Itu alamat URL-nya benar nggak Bu? Atau mungkin ada yang ini? Free musik ya, Benson Royal. Benson.com. Oh iya. Oke, coba terus ya. Setelah download. Dengar. Ini dapat ngambil di sini Mas Herwin tadi. Ada? Betul nggak? Ngambil di sini, download. Ini, ya. Nah, kemudian pilih download. Tuh ada keluar langsung. Udah selesai download di sini. Iya, berarti kecil ya size-nya. Kecil. Mungkin yang saya buka nggak cocok. Baik, terima kasih, Mister. Makanya saya bilang kalau mau di-download itu semua banyak ini. Ada yang jazz, ada yang cinematic, ada yang rock gitu ya. Iya, tinggal dipilih tuh kayaknya. Iya. Nah, baik, terima kasih dari Bu Lili. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain. Kita masih punya waktu 3 menit. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Pak Ikhwan, silakan. Saya Pak Ikhwan dari Surabaya. Ini bertanya Mr. C.
Ya. Saat kita menggunakan SAC nanti, kita kan masukkan video, mungkin ya musik, atau mungkin teks yang cukup banyak, itu gambar-gambar, itu kan misalkan terlalu banyak, apakah mempengaruhi nanti ukuran dari APK waktu kita share-kan nanti, gitu? Yes, pertanyaan bagus. Iya. Baik, Pak Ikhwan. Jadi gini, kita lihat ya, aset-aset tadi ya. Saya share dulu. Betul, pertanyaannya sangat betul. Jadi itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Nih. Jadi tombol-tombol ini saya lihat dulu berapa kilobit ya tombol ini. Oke, kita ambil dari mana tadi ya? Kita ambil dari Mr. Herwin tadi. Itu kecil semua. Jadi jangan sampai mengandung hal yang besar-besar. Nah, ini perlu lagi teknik lagi. Latihan Android, ini aset tadi ya. Aset latihan, aset gambar. Ini lihat, ada home 48 kilobit ya. Judul 336 megabyte. Jadi upayakan Bapak Ibu, kalau saya mau ini, upayakan yang kecil saja. Misalkan hanya berapa kilobit saja. Jadi jangan hanya mega, jadi kilobit. Nah, masalahnya adalah software apa yang kita gunakan untuk mengecilkannya. Sekali lagi ini dasar. Saya buka Photoshop Bapak Ibu ya. Saya buka Photoshop. Saya ambil misalkan nanti dia. Saya ambil ini ya, misalkan tombol home misalkan. Oke, ini. Tapi ini sekali lagi Photoshop permainannya. Kalau saya ingin mengecilkan ini adalah image. Ini adalah image size-nya. Mau pakai berapa pixel kita? Ini kan 7,4 cm. Atau lebih mudahnya gini kalau saya itu. File S PNG. Oke. Ada yang lebih kecil, bentar. File image size. Nah, di sini Bapak Ibu. Sekali lagi, ulangi. Kita tadi ambil home ya. Home itu nilainya berapa tadi? Nilainya adalah home tadi nilainya 48 ini megabit ya. Oke, mega 48 ya. Oke, sekarang saya buka di Photoshop. Saya akan kecilkan image size. Ini saya menjadikan 50 misalkan, 50 pixel. Kemudian dia akan kecil, saya file save as-kan, jadikan PNG, kemudian saya pindahkan ke tempat nyimpannya ini di mana ini? Nyimpannya di picture ya. Oke, ini home. Oke. Hasilnya adalah hasilnya lihat di picture di picture home. Kilobitnya berapa? Kita lihat detailnya. Hanya 22 kilobyte. Ini mempengaruhi besar kecilnya ini. Dari 48 megabyte itu menjadi, ini bayangkan 48 megabyte menjadi dia hanya 22 kilobyte. Ini. Oke, itu ya. Jadi kalau besar dia akan berat. Jadi apalagi HP anak-anak kita gitu. Dia lihat aja puluhan mega saja dia besar ini Pak katanya. Habis itu dia download, oke lah, download di depan kita. Habis itu pulang, habis itu dia buang gitu. Terjadi dengan kami, pernah terjadi seperti itu. Pas minggu depan, silakan dibuka lagi. Oh Pak, udah dihapus Pak. Karena nama besar filenya. Gitu. Oke, ya, seperti itu Pak Ikhwan. Oke. Atau ada cara lain lah. Siapa yang bisa ini ya? Karena kalau saya dengan Photoshop loh ngecilkannya. Mungkin kalau mengecilkan biasanya saya pakai ini, Mister, pakai file minimizer. Itu aplikasi sih, tinggal taruh di minimize itu tinggal di convert itu menjadi sekitar bisa kita atur sih menjadi berkurang 70%-nya sampai 90% itu bisa. Kalau untuk mengecilkannya itu pakai file minimizer.
File, minimizer, ya, oke. Itu tinggal kita nggak usah pakai Photoshop sih, tinggal taruh di situ langsung kita klik minimize gitu, langsung otomatis dia akan berkurang sampai 90% itu bisa. Ya. Cuman file minimizer. Ya. Yang online ya? Yang biasanya pakai offline, misal biar nggak buka-buka. Gitu. Betul, ya itu. Ya, file minimizer. Itu lebih itu. Silakan yang mana memungkinkan ya. Free juga toh. Pertanyaan yang kedua ini, jadi kan kalau kita memasukkan suatu gambar, video dan lain-lain itu kan memperberat jumlah dari besarnya APK, apakah dari kumulatifnya seluruh yang kita masukkan ke sana ya? Iya. Oke, seluruh. Aku tes ya. Aku buka file yang sudah pernah aku convert. Ya, kita ini. Saya buka dulu file yang pernah kami buat. Banyak sih beberapa file. Bentar. Ini smart. Oke. Nah, ini hasilnya tadi yang kita buat tadi 32. Masih mendingan ya, 32.000 kilobyte atau 32 megabyte. Ya. Ada juga sampai ada lagi ya, ini 32. Masih pokoknya di bawah 50 lah, masih mendingan lah ya, 50 megabyte. Saya buka lagi ada pelatihan yang kedua. Ini di SAC juga. Dharma Belajar SAC. Ini berapa nih hasilnya? Ini besar nih. 104 gitu. 104 kilobyte. Jadi upayakan di bawah 50 lah, upayakan. Ya, berat kalau di-download anak-anak. Iya, anak-anak di-download ya. Atau tadi kalau nggak mau berat, karena ini kan masalah nih, misalnya di lapangan nih. Kalau supaya tidak mau berat, tadi saya bilang masuk ke hosting. Iya. Kalau masuk ke hosting, dia nggak berat. Gitu. Itu banyak. Jadi bayar hosting. Ya, punya hosting tapi syaratnya. Gitu. Bisa hubungi Mr. J kok. Baik, Bapak Ibu guru hebat, udah kurang lebih 2,5 jam kita stay di sini. Gimana Mr. J? Dicukupkan? Ya, cukupkan, nanti saya lengkapi yang di ini ya. Pokoknya bonus-bonus saya lengkapi, kemudian panduan-panduan tadi dilengkapi di Google Classroom semuanya. Oke. Ya, baik, terima kasih Mr. J. Baik Bapak Ibu, guru hebat se-Indonesia, inilah enaknya kita di IGI ya. Pokoknya sharing and growing-nya together lah. Dari narasumber, dapat juga ini dari Pak Iwan, dapat juga dari Ibu Lili, dari semua pokoknya berbagi deh ya. Dan alhamdulillah ini pertemuan pertama untuk tanggal 2 April ini kita udah dapat banyak banget materinya. Dan kita akan ketemu lagi nanti tanggal 16 ya Mr. J. Ya, tanggal 16. 2 minggu ke depan ya. Dalam 2 minggu itu kita ada tugas. Bu Eza, saya tanya dulu. Itu kan ada yang puasa nih. Sanggup nggak siang-siang, nanti ngantuk? Insya Allah kalau nyambi puasa, terus menuntut ilmu, insya Allah pahalanya double itu. Oh gitu ya, oke, siap. Yang penting niat, Mister. Oke, siap Bu. Iya, kayaknya teman-teman nggak keberatan Mr. J, tanggal 16 kan walaupun udah puasa ya Bapak Ibu, kita tetap semangat. Tapi mungkin Mr. J waktunya agak sedikit gimana ya, karena ibu-ibu nanti mau buru-buru bikin buka. Iya ya. Mendingan jam 9. Jam 9 kali ya. Jam 9 apa nggak mengganggu ini PPM? Iya, mengganggu PPM. Mau belajar online gitu. Hari Sabtu. Ya. Atau habis zuhur aja deh dimajuin. Jam-jam 1 gitu boleh ya. Jam 13 ya? Jam 1. Ya, boleh. Nah, gitu ya, Mr. J ya. Ya, jam 1 aja, nggak apa-apa, dimajuin. Ya, nanti ada ininya ya, Bapak Ibu, kita lihat terus informasi di grup WA kita. Kemudian di Google Classroom-nya juga nanti dipantengin terus. Mungkin ada informasi-informasi baru dari Mr. J. Nah, kita bareng-bareng di situ deh. Buat yang pemula, ya Eza juga pemula sih sebenarnya.
sama-sama ya. Pokoknya saling bantu deh di grup. Mungkin itu Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita. Insya Allah semuanya dihitung sebagai amal jariah yang diterima. Dan kita juga yang sedang belajar menuntut ilmu juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akhiri. Ini Mr. J udah di foto bareng belum ini? Belum. Kalau mau foto bareng teman-teman buka dong kameranya. Terus berikan senyum paling manis. Kok Eza kelihatan gendut banget. Dijauhin dikit. Silakan Bapak Ibu yang belum dibuka kameranya. Ini mau dijepret sama Mr. J nih. Oke. Siap ya? Ya, belum Mister, masih ada nih. Mana ya? Ayo berikan senyum termanisnya. Beberapa belum ini. Lihat dulu ya di layar 2 udah pada ini ya. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Slide kedua. Kedua slide soalnya. Kok Bu Ati senyum Bu Ati? Stres sudah mikirin tugas itu. 1, 2, 3. Oke. Sip, berarti nanti di-share ya Mr. J Ya, di grup. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita yang pertama di minggu ini ya, tanggal 2 April dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga ini jadinya tersilaturahimnya nggak hanya di tatap maya ya. Nanti kalau udah selesai pandemi siapa tahu bisa bertatap muka, ketemu ya, siap-siap aja. Apalagi buat Mr. J yang kunjungan kemana-mana nih. Oke, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari Eza sebagai moderator kali ini bersama Mr. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.